Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Halo sahabat semua, dari mana kalian berasal? Tulis di kolom komentar ya. Aku ingin tahu siapa saja yang sedang menyimak kisah ini. Pernahkah kalian merasa telah memberikan segalanya untuk keluarga, namun malah disisihkan? Pernahkah kalian merawat seseorang dengan tulus, tapi dibalas dengan pengkhianatan? Atau, pernahkah kalian dipaksa bertahan demi seseorang yang memilih orang lain? Inilah kisahku. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi, ini juga kisahmu. Namaku Nadira. Aku tinggal di sebuah rumah besar milik suamiku, Fahri. Tapi rumah itu tak pernah terasa hangat. Dinginnya bukan karena dinding atau udara, tapi karena hati yang perlahan berubah. Aku menikah dengan Fahri saat dia masih seorang pegawai biasa. Kami tinggal di rumah peta kontrakan. Aku bantu dia membuka usaha, dari mulai jualan makanan kecil, sampai akhirnya punya kontrak dengan toko besar. Waktu itu, aku tak pernah menghitung seberapa besar jasaku. Aku hanya ingin melihat suamiku berhasil. Bertahun-tahun kemudian, Fahri menjadi pengusaha sukses. Kami pindah ke rumah 2 lantai, berhalaman luas, dan punya pembantu. Tapi anehnya, justru setelah semua impian kami tercapai, Fahri terasa jauh, dingin, tak peduli. Namun aku tetap bertahan. Salah satunya karena ibu Fahri yang tinggal bersama kami. Beliau sakit-sakitan. Stroke membuatnya tak bisa berjalan. Aku yang mengurus semuanya. Mulai dari membersihkan tubuhnya, menyuapi, menggantikan popoknya setiap malam, bahkan memandikannya saat pagi. Nadira, kamu nggak capek, nak? Tanya ibu suatu pagi sambil mengusap tanganku. Aku tersenyum. Enggak, Bu. Merawat ibu itu ibadah. Aku sungguh mencintai ibu. Meskipun dia bukan ibuku kandung, beliau selalu baik padaku. Bahkan saat Fahri mulai berubah, ibu masih jadi satu-satunya alasan aku bertahan. Namun tak kusangka, perubahan Fahri bukan sekadar karena sibuk kerja. Suatu hari, aku menemukan tiket pesawat dan reservasi hotel 2 nama. Bukan namaku. Bukan pula nama rekan bisnis. Tapi nama perempuan muda. Anya. Aku tak langsung bertanya. Tapi sejak saat itu, hatiku waspada. Aku perhatikan Fahri mulai sering pulang malam, lebih peduli dengan penampilannya, dan sering membawa aroma parfum asing yang tak kukenal. Hingga akhirnya, semua pecah. Aku udah nikah, Dir. Anya istriku. Tapi aku masih sayang kamu, aku nggak mau cerai, katanya dengan enteng, seolah yang ia ucapkan itu bukan dosa. Air mataku jatuh. Tapi aku hanya diam. Aku tidak berteriak, tidak mengamuk. Hanya satu yang kupikirkan waktu itu ibu. Siapa yang akan merawat ibu kalau aku pergi? Aku tetap tinggal. Tapi sejak saat itu, rumah ini jadi 2 kutub. Aku di dapur, Anya di ruang tamu. Aku di kamar ibu, Fahri dan Anya di kamar utama. Dia tak pernah menyentuh ibu. Bahkan untuk menyapa pun enggan. Katanya, dia jijik dengan orang tua yang sakit. Bu, Nadira kemana sih? Ibu kok belum dimandikan? Bentak Fahri suatu pagi. Padahal aku baru pulang dari puskesmas karena kelelahan dan tensi drop. Aku hanya diam. Menahan tangis. Luka makin dalam. Tapi aku tetap merawat ibu, dengan cinta yang sama. Suatu malam, aku pulang dari kerja dan menemukan ibu di lantai. Terjatuh dari kursi rodanya. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Anya sedang pesta, Fahri entah kemana. Aku peluk ibu sambil menangis. Ibu, mulai besok, kita pergi dari sini ya. Aku nggak sanggup lagi. Dan itulah awal dari akhir. Pagi itu, setelah kejadian ibu terjatuh di lantai malam sebelumnya, aku mengemas pakaian secukupnya. Ku peluk ibu perlahan, ku bisikkan di telinganya bahwa aku akan membawanya ke tempat yang lebih damai. Aku nggak akan biarin ibu jatuh lagi. Aku nggak akan biarin ibu dilupakan. Ku panggil ojek langganan, ku tuntun ibu dengan hati bergetar.
Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya kemana aku pergi. Anya masih tidur, Fahri belum pulang. Aku dan ibu menyewa kamar kecil di pinggir kota, milik seorang janda tua yang baik hati. Di sanalah aku mulai dari nol. Mengurus ibu, sambil menjual makanan lewat online. Awalnya sulit, tapi Allah itu adil. Sedikit demi sedikit, pesanan mulai ramai. Teman-teman lama membantu promosi. Hingga aku bisa membuka dapur kecil yang bersih, khusus untuk masakan rumahan. Nadira, masakanmu enak banget. Aku bantu promosikannya, kata seorang pelanggan yang ternyata food blogger. Dalam waktu 6 bulan, aku sudah punya 2 pegawai. Aku bisa membayar perawat untuk ibu saat aku sibuk di dapur. Bahkan, rumah janda tua itu kutebus dan kujadikan rumah kecil kami. Tapi ketenanganku tak bertahan lama. Suatu malam, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara lirih terdengar. Nadira, aku butuh bantuanmu. Suara Fahri. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Ibu sakit keras. Anya nggak tahu harus ngapain. Dia bahkan nggak mau pegang ibu. Aku bingung. Tanganku mengepal. Seolah Allah ingin menunjukkan sesuatu padaku hari itu. Bukankah kau pernah bilang, kamu nggak mau cerai karena sayang? Tapi kamu juga nggak pernah kembali melihat ibu setelah aku pergi, jawabku tenang. Aku salah, dear. Aku nyesel. Ibu terus manggil namamu. Aku tahu, hatiku belum sembuh. Tapi aku juga tahu, aku tak akan membiarkan ibu menderita. Malam itu juga, aku naik mobil sewaan dan kembali ke rumah yang dulu kuanggap neraka. Kulihat ibu terbaring lemas, tubuhnya makin kurus. Matanya berkaca-kaca saat melihatku masuk. Nadira, kamu datang juga, ibu kangen, lirihnya. Aku peluk ibu, kutangisi tubuh lemahnya. Aku bersihkan tubuhnya, kuganti pakaiannya, dan aku beri makanan hangat. Di belakangku, Fahri berdiri diam. Menunduk penuh sesal. Anya hanya memalingkan wajah, entah karena malu atau muak. Dear, kamu masih peduli ya? Ucap Fahri pelan. Aku menoleh, mataku tajam menatapnya. Aku nggak pernah benci ibu. Tapi aku kecewa sama kamu, Mas. Ibu itu bukan boneka. Dia manusia. Dia ibumu. Anya mendekat, wajahnya tampak kesal. Kalau kamu masih cinta, kenapa pergi? Sekarang kamu datang-datang nyalahin semua. Aku tersenyum dingin. Aku pergi bukan karena lelah, tapi karena terluka. Dan sekarang aku kembali bukan untukmu, tapi untuk ibu. Malam itu aku tinggal di sana. Tapi bukan sebagai istri. Aku hanya perawat. Hati ini sudah berbeda. Luka terlalu dalam untuk kembali seperti dulu. Dan sejak malam itu, sesuatu berubah. Tapi bukan pada aku, melainkan pada Fahri. Sejak malam aku kembali merawat ibu, suasana rumah itu tak lagi sama. Ada keheningan yang menggantung, seolah dinding dan lantai menyimpan rasa bersalah yang tak bisa mereka ucapkan. Fahri mulai sering memperhatikanku diam-diam. Tak lagi berani bicara banyak. Sementara Anya terlihat semakin tak betah. Tiap hari wajahnya cemberut, kadang sengaja mengeraskan langkah kaki saat melewatiku, atau membanting pintu lemari dapur saat aku sedang menyuapi ibu. Mas, aku nggak nyaman kalau dia di sini terus. Kudengar suara Anya memecah keheningan malam dari dalam kamar. Dia mantan istri kamu, Mas. Dia bukan siapa-siapa sekarang. Tapi dia yang ngerawat ibu. Kamu bisa, jawab Fahri dengan suara lelah. Aku pura-pura tak mendengar. Aku tak butuh pembelaan. Aku di sini karena cintaku pada ibu, bukan karena berharap kembali pada suamiku yang mengkhianatiku. Hingga suatu sore, ibu kembali drop. Aku sedang di dapur ketika Anya berteriak panik. Nadira! Ibunya nggak sadar. Cepat! Aku berlari masuk, langsung mengevakuasi ibu ke mobil. Aku yang menyetir, Fahri duduk di belakang memangku tubuh ibunya yang makin lemah. Anya hanya berdiri di teras, tak ikut. Di rumah sakit,
Dokter mengatakan kondisi ibu menurun drastis karena komplikasi. Harus dirawat intensif. Malam itu aku berjaga di samping ibu. Mataku sembab, dadaku sesak. Aku terus membacakan doa-doa dan zikir pelan di telinganya. Tiba-tiba, Fahri datang membawa 2 cangkir kopi. Aku tahu kamu belum tidur. Ini buat kamu, ucapnya, meletakkan gelas di meja kecil dekat tempat tidur. Aku hanya mengangguk, tak bicara. Tapi diamku menyampaikan banyak hal. Dir, aku kehilangan kamu. Dan sekarang aku tahu, aku juga kehilangan ibu, katanya pelan. Kamu nggak kehilangan ibu, Mas. Kamu cuma lupa dia hidup. Kamu baru sadar saat dia hampir mati. Fahri tertunduk. Matanya merah, wajahnya penuh penyesalan. Anya pergi, katanya setelah beberapa saat. Dia ninggalin surat. Katanya, dia nggak kuat hidup sama kamu dan bayang-bayang masa lalumu. Aku menoleh, tenang. Mungkin ini saatnya kamu belajar. Kehilangan bukan dimulai saat seseorang pergi, tapi saat kamu mengabaikannya terus-menerus. Beberapa hari kemudian, ibu dinyatakan boleh pulang. Tapi kondisi beliau belum stabil. Aku memutuskan membawa ibu kembali ke rumahku yang kecil, tapi hangat. Dir, bolehkah aku ikut merawat ibu? Aku ingin belajar, jadi anak yang benar, kata Fahri suatu sore, berdiri di depan pagar rumah kontrakanku. Aku menatapnya dari balik pintu, diam. Hatiku penuh gejolak, tapi aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang sama. Silakan, Mas. Tapi kali ini, suruh istri mudamu juga ikut merawat. Biar adil. Atau kamu sudah lupa, kamu pernah bilang aku bukan siapa-siapa. Fahri terdiam. Dan untuk pertama kalinya, dia menangis di depan pintu rumah kecil yang dulu pernah ia anggap bukan apa-apa. Sejak ibu pulang dari rumah sakit, rumah kontrakanku yang sederhana berubah menjadi tempat perawatan penuh kasih. Ku dekor ulang kamar ibu, ku berikan aromaterapi dan musik zikir lembut yang menenangkan. Fahri datang hampir setiap hari. Tak lagi dengan mobil mewah atau wajah sombong. Kali ini ia datang dengan membawa termos air panas, buah-buahan, atau hanya untuk menyuapi ibu perlahan. Awalnya aku tak membiarkannya masuk ke dapur. Tapi ibu yang memintanya. Dir, izinkan dia. Mungkin Allah masih beri dia waktu buat menebus salah, ucap ibu lembut. Aku menurut, tapi tetap menjaga jarak. Aku tak mau luka lama meracuni hariku yang sekarang mulai damai. Suatu hari, saat aku sedang menyiapkan makan siang, Fahri mendekat pelan. Dir, boleh aku bantu motongin wortel? Aku menoleh sekilas. Tentu boleh. Tapi jangan pura-pura nggak tahu cara, ya. Dia tertawa kecil, lalu mulai memotong wortel. Tangannya kaku, potongannya miring-miring. Aku dulu cuma bisa potong hubungan, Dir. Bukan wortel, ucapnya pelan, mencoba bercanda. Aku hanya tersenyum tipis. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, kami tertawa, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama pernah kecewa dan kini sedang belajar menerima. Namun tak lama setelah itu, seseorang datang ke rumahku. Anya, dengan riasan seadanya dan wajah cemas, ia berdiri di depan pagar, memeluk tas kecil di dadanya. Aku nggak tahu harus kemana lagi, katanya. Aku memandangi wajahnya, lalu mengalihkan pandangan pada Fahri yang berdiri di dalam rumah, mematung. Kenapa kamu kesini? Tanyaku datar. Fahri nggak jawab pesanku. Dia nggak pulang ke rumah. Aku takut dia balikan sama kamu. Aku tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena getir. Kamu pikir aku mau kembali ke lelaki yang membiarkan ibunya dilupakan demi wanita lain? Kamu pikir aku perempuan yang sama, yang dulu kamu injak-injak martabatnya? Wajah Anya memucat. Ia menatap Fahri, lalu padaku lagi. Aku cemburu, Nadira. Tapi aku juga lelah. Silakan masuk. Tapi jangan datang untuk berperang. Aku tak sedang rebutan siapa-siapa, ucapku sambil membuka pagar. Hari itu, untuk pertama kalinya, Anya duduk di ruang tamu rumah kecilku,
menyaksikan langsung bagaimana aku menyuapi ibu, mengganti infus, dan memijat kakinya dengan minyak kayu putih. Saya dulu pernah berharap ibu ini cepat mati, lirihnya. Saya berdosa. Fahri yang mendengarnya hanya menunduk. Sementara ibu, yang mendengar dari balik tirai tipis kamar, memanggil pelan. Nak Anya, sini sebentar. Anya mendekat, berlutut di samping ibu. Kamu masih muda. Tapi jangan ulangi kesalahan yang sama. Anak baik bukan yang sempurna, tapi yang sadar kalau dia pernah salah. Air mata Anya mengalir deras. Sore itu, rumah kecilku jadi tempat semua topeng dilepas. Tak ada lagi sandiwara. Hanya kenyataan bahwa tak ada rumah tangga yang tak bisa runtuh jika ego lebih dipelihara daripada cinta dan tanggung jawab. Dan di tengah semua itu, aku tahu satu hal. Aku telah menang. Tapi bukan karena balas dendam. Aku menang karena aku tidak berubah menjadi seperti mereka. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, namun tenang. Anya, yang biasanya tak sabar menunggu pesan dibalas, kini duduk berjam-jam di samping ibu, mengganti tisu basah atau memijat pundak wanita tua yang dulu sempat ia jauhi. Aku tak banyak bicara. Aku biarkan waktu dan keadaan menjadi guru bagi mereka. Fahri mulai jarang pulang ke rumah lamanya. Ia memilih tinggal di rumah kontrakan kecil ini. Bukan karena aku, tapi karena ibu. Aku sadar, Dir, rumah bukan tempat mewah. Rumah itu tempat seseorang merasa dibutuhkan, katanya sambil menyelimuti ibu yang tertidur. Anya mulai berubah. Aku tahu, bukan mudah baginya menjalani semua ini. Tapi paling tidak, kali ini dia mencoba. Bukan karena takut kehilangan Fahri, tapi karena dia mulai melihat bahwa apa yang ia abaikan selama ini adalah sebuah kehormatan. Suatu malam, setelah ibu tidur, kami bertiga duduk di ruang tengah. Lampu remang, dan suara jangkrik terdengar dari luar. Dir, kamu gak benci aku? Tanya Anya tiba-tiba. Aku menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Aku pernah benci. Tapi benci tak menyembuhkan apapun. Bahkan hanya membuat hatiku makin kotor. Kalau aku terus membenci, aku tak akan bisa jadi ibu yang baik untuk anakku nanti, atau anak siapapun. Anya menangis. Fahri menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat mereka sebagai pasangan yang benar-benar belajar dari luka. Aku ingin kembali ke rumah, Dir. Tapi bukan untuk meninggalkan ibu di sini. Aku ingin ibu tinggal bersama kami. Kali ini, kami yang akan merawat beliau, ucap Fahri. Aku mengangguk. Tanpa perlawanan. Tanpa air mata. Hanya keikhlasan. Pagi itu, aku mengemasi barang-barang ibu, membantunya berpindah ke rumah mereka. Sebelum pergi, ibu memelukku erat. Anakku, kamu bukan menantuku lagi. Kamu anakku. Darahku. Tempat aku bersandar dan belajar bahwa cinta sejati itu bukan pada janji, tapi pada bukti. Aku peluk ibu erat. Tangisku pecah. Bukan karena kehilangan, tapi karena aku akhirnya dipulihkan dengan cara yang indah. Saat mereka pergi, aku berdiri di depan pintu. Menatap mobil mereka perlahan menjauh. Rumah kecil ini kembali sunyi. Tapi bukan kosong. Di dalam hatiku, ada ruang baru yang kini diisi damai. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi dendam. Aku tidak dipilih, tapi aku diberi kesempatan memilih. Dan aku memilih untuk menang bukan karena menyingkirkan orang lain, tapi karena berhasil berdiri meski dijatuhkan berkali-kali. Dan aku tahu, itu tak semua orang bisa lakukan. Beberapa bulan berlalu. Hari-hari terasa jauh lebih tenang. Aku kembali bekerja di butik kecil milikku, yang kini mulai ramai pelanggan. Semua hasil dari kerja keras tanpa bantuan siapapun, termasuk Fahri. Hidupku kini sederhana, tapi penuh makna. Sesekali ibu menelepon, mengabarkan kabar dari rumah Fahri. Ia bercerita bahwa Anya kini rajin mengantar ke pengajian, bahkan mulai belajar memasak masakan kesukaan ibu. Sebuah perubahan yang dulu tak pernah terbayangkan. Dir, kamu tahu, ternyata hatinya masih bisa dibentuk. Walau dulu keras seperti batu, ucap ibu di ujung telepon. Aku tersenyum.
Karena semua orang bisa berubah, Bu. Tapi kadang perlu rasa sakit untuk menyadarkannya. Lalu, suatu sore, saat aku sedang menata koleksi gaun baru, Fahri datang ke butik. Bukan dengan wajah muram seperti dulu, tapi juga bukan dengan senyum bahagia. Boleh bicara sebentar? Aku menunjuk kursi di sudut ruangan. Ia duduk, lalu menatapku dalam. Dear, aku mau bilang terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan tahu caranya jadi anak laki-laki yang benar. Ibu, akhirnya bisa tersenyum lagi. Aku mengangguk pelan. Dan itu bukan karena aku, tapi karena kamu mau berubah. Ia menarik napas, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin, tapi sebuah kunci rumah. Ini, rumah lama kita. Aku mau serahkan ke kamu sebagai bentuk minta maaf. Dan kalau suatu saat kamu butuh tempat untuk memulai lagi, kamu tahu di mana harus kembali. Aku tersenyum, lalu mendorong perlahan tangan yang membawa kunci itu. Aku nggak butuh rumah, Fahri, karena aku sudah punya. Tempatku berdiri, bekerja, dan tidur sekarang adalah rumahku. Dan aku juga tak ingin kembali ke masa lalu. Semua sudah selesai. Fahri menunduk. Kamu masih sendiri? Masih. Tapi bukan berarti aku kesepian. Aku sedang menikmati diriku yang baru. Ia berdiri pelan, menatapku sekali lagi sebelum melangkah keluar. Kalau suatu saat kamu ingin bicara, aku selalu di sana. Aku mengangguk, lalu kembali melipat kain. Hari itu, aku tahu satu hal. Memaafkan bukan tentang menerima orang kembali dalam hidup kita, tapi tentang melepaskan beban yang selama ini menahan kita untuk bahagia. Dan aku tak lagi ingin kembali. Karena aku tahu, kini aku bukan wanita yang ditinggalkan, tapi wanita yang memilih untuk tak tinggal di tempat yang salah. 2 tahun berlalu sejak percakapan terakhirku dengan Fahri. Aku sudah tak pernah lagi melihatnya, meski sesekali mendengar kabar bahwa rumah tangganya jauh lebih baik. Anya benar-benar berubah. Ia bahkan pernah mengirimkan kue buatan sendiri lewat kurir, dengan catatan kecil bertuliskan, "Untuk seseorang yang telah membuatku jadi perempuan yang lebih baik. Terima kasih telah tidak membalas jahatku dengan kebencian." Aku hanya tersenyum saat membaca itu. Hidup memang aneh. Kadang orang yang dulu menyakitimu, justru akhirnya menjadi orang yang menghormatimu paling dalam. Butikku kini berkembang. Aku mempekerjakan 2 karyawan perempuan yang semuanya dulunya pernah disia-siakan oleh suami atau keluarga. Kami tidak hanya bekerja, tapi saling menguatkan. Suatu hari, aku diminta mengisi seminar kecil di komunitas perempuan mandiri. Di sana aku bercerita tentang perjalanan hidupku. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai wanita yang memilih untuk tumbuh meski ditinggalkan. Salah satu peserta bertanya, "Apa ibu pernah berharap kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya?" Aku menggeleng. Tidak, karena kalau aku tak pernah disakiti, aku tak akan tahu rasanya menyembuhkan. Kalau aku tak pernah ditinggal, aku tak akan tahu caranya berdiri sendiri. Saat acara selesai, aku pulang dengan hati ringan. Sesampainya di rumah, aku duduk di teras, menatap langit sore yang jingga. Ada damai yang tak bisa dibeli. Bukan karena aku punya segalanya, tapi karena aku telah melepaskan apa yang dulu kuanggap segalanya. Aku pernah jadi istri, pernah jadi menantu, pernah jadi wanita yang dibuang tanpa alasan. Tapi kini aku tahu, aku adalah aku. Seorang perempuan yang belajar dari luka, berdiri dari duka, dan kini berdiri dengan kepala tegak, bukan untuk menantang siapapun, tapi untuk melihat dunia dari tempat yang lebih tinggi. Di mana rasa sakit tak lagi menyiksaku, tapi menjadi batu pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dan untuk semua perempuan yang pernah merasa seperti aku, ingatlah, kita tidak harus kuat sejak awal. Tapi kita berhak untuk memilih, apakah akan tetap jadi korban, atau bangkit menjadi pemenang dalam hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya, kita tak ditentukan oleh status, tapi oleh sikap saat dunia menjatuhkan kita. Dan aku telah memilih menjadi wanita yang tumbuh,